Hai semua, selamat datang di channel Otoku Anime. Mimin akan kembali melanjutkan video sebelumnya yang sampai di sinopsis chapter 4-nya. Bagi kalian yang belum nonton chapter 1 sampai chapter 4, bisa ditonton dulu. Kita langsung lanjut di chapter 5. Keesokan paginya pada jam 5 pagi, Nanase dan Ayonokoji dibangunkan oleh suara alarm yang berdering di kejauhan. Nanase ingin pergi membantu, tetapi Ayonokoji menganggap staf sekolah mungkin akan sampai di sana lebih dulu. Ketika Ayonokoji melihat tekad Nanase untuk pergi sendiri jika ia tidak mau bekerja sama, Ayonokoji pun pergi untuk membangunkan kelompok Sudo. Saat mereka semakin dekat, mereka menyadari bahwa sebenarnya ada dua alarm yang berbunyi. Komiya dan Kinoshita dari kelas B yang tidak sadarkan diri. Shinohara yang seharusnya menjadi anggota kelompok ketiga tidak terlihat. Komiya dan Kinoshita tampaknya masing-masing berpotensi mengalami patah kaki. Menurut Komiya, tiba-tiba dia merasakan guncangan di pergelangan kakinya dan jatuh dari lereng. Ayonokoji merasa jika ini hanya terjadi pada satu orang, itu bisa saja kecelakaan. Tapi karena hal yang sama persis sama terjadi pada dua orang, kecuali Kinoshita mencoba membantu Komiya dan hal yang sama terjadi padanya, itu tidak mungkin sebuah kecelakaan. Ike mencoba untuk mendaki lereng di mana Komiya dan Kinoshita jatuh, dan Ayonokoji mengejarnya. Ike hampir terpeleset dan dibantu Ayonokoji yang kemudian menyuruhnya untuk mengikutinya. Di atas mereka menemukan Shinohara ketakutan yang mengatakan bahwa ia bersembunyi tanpa berteriak minta tolong karena ia melihat seseorang mendorong Komiya dan Kinoshita. Ayonokoji bertanya apakah Shinohara melihat seseorang tadi malam yang bisa menjadi tersangka. Shinohara tidak ingat, jadi Ayonokoji bertanya tentang siapa yang berkemah di sebelah mereka. Shinohara ingat sekelompok 3 anak perempuan tahun pertama dan 1 laki-laki tahun pertama. Setelah Ayonokoji dan Ike pergi, Nanase menyadari kehadiran seseorang yang mengawasi mereka. Nanase mempercayakan 2 orang yang terluka itu kepada Sudo dan meletakkan tablet di tanah sebelum mengejar kehadirannya. Nanase yakin dengan kecepatan larinya sendiri, tetapi lawannya bahkan lebih cepat dan jarak antara mereka hanya melebar. Nanase kehilangan orang itu dan bertemu kembali dengan Ayonokoji, Ike, dan Shinohara sebelum kembali bersama ke tempat Sudo berada. Saat mereka menunggu guru datang, sekelompok siswa tahun pertama berdatangan. Ini adalah kelompok 1 laki-laki dan 3 perempuan, yang termasuk Sakurako Tsubaki. Cepeshira Sensei dan Sakagami Sensei juga datang, tetapi berakhir dengan kesimpulan bahwa Shinohara berbohong, karena tidak ada sinyal GPS lain di daerah tersebut selain Shinohara. Komiya mempercayakan Shinohara kepada Ike untuk sisa ujian khusus. Ayonokoji menyarankan Shinohara untuk menunggu ujian khusus di titik awal dan menerima bantuan apapun yang ia bisa dari kelompok yang lewat. Shinohara bersiap untuk meninggalkan sekolah, namun Ike menolak untuk menyerah dan ingin menyelamatkannya. Seperti biasanya, Ike menyembunyikan perasaannya dengan mengatakan bahwa dia membantu Shinohara demi poin kelas. Namun Shinohara mengatakan bahwa itu hanya akan menjadi beban bagi Sudo dan Hodo. Tetapi pada akhirnya dengan dukungan Sudo, Ike memutuskan untuk mendukung Shinohara sebanyak yang dia bisa. Bahkan jika mereka harus kehilangan poin sebagai akibat dari penggabungan antara kedua kelompok tersebut. Pada saat mereka kembali ke tenda dan berangkat lagi, jam sudah menunjukkan pukul 7:30 dan pengumuman area yang ditentukan sudah setengah jam yang lalu. 10 peringkat teratas dan terbawah diliris hari ini. Di antara 10 peringkat terbawah, 7 kelompok adalah siswa kelas 3 dan 2 kelompok adalah siswa kelas 1. Satu-satunya siswa kelas 2 adalah kelompok yang terdiri dari Akito, Haruka, dan Airi yang saat ini berada di peringkat 9 dari bawah dengan poin 28 poin. Chapter 6. Keesokan harinya kelompok Akito telah meninggalkan 10 peringkat terbawah, sementara kelompok Shinohara telah memasuki peringkat 10 terbawah. Ayonokoji ingin bertemu dengan Ruen untuk berbicara dan telah mempertimbangkan untuk menggunakan fungsi GPS yang dibuka besok. Tetapi Ayonokoji secara tidak sengaja bertemu dengan Ruen dan Katsuragi yang lagi memancing. Ternyata Ayonokoji saat ini berada di urutan ke-74 dengan 52 poin.
Kelompok Ruen dan Katsuragi berada di urutan ke-10 dengan 92 poin, dan Koenji berada di tempat keempat dengan 126 poin. Ayanokoji membahas kasus Shinohara. Ruen tampaknya tidak peduli, tetapi ketika ia mendengar dari Ayanokoji bahwa Komie dan Kinoshita telah mundur, ekspresinya membeku. Ayanokoji dan Nanase mengambil tugas tarik tambang. Mereka pikir mereka akan menjadi yang pertama di sana karena seberapa dekat mereka. Tetapi Koenji sudah ada di sana. Ia tampaknya tidak membawa koper termasuk tabletnya, dan hanya membawa sebotol air di tangannya. Ayanokoji menyimpulkan bahwa alasan Koenji bisa bergerak begitu cepat adalah karena kurangnya beban yang ia bawa. Seperti biasa, tindakan Koenji ini tidak bisa dipahami. Ayanokoji hanya ingin menyerahkan kemenangan kepada Koenji karena Koenji memiliki peluang yang jauh lebih baik dengan mengklaim 3 teratas dalam peringkat keseluruhan. Namun Koenji tidak menarik talinya sama sekali dan menolak untuk bergerak sampai Ayanokoji menganggapnya serius. Untuk mengakhiri segalanya dengan cepat, Ayanokoji memberikan lebih banyak kekuatan yang bisa ditandingi Koenji, sampai Ayanokoji akhirnya melepaskan dan mengakhiri pertandingan. Mereka kembali ke titik awal dengan Nanase hanya 1 menit di belakang. Sekali lagi, Ayanokoji terkesan dengan ketahanan fisik Nanase untuk seorang siswa tahun pertama. Pada titik awal, ada tugas renang di perairan terbuka, yaitu lomba renang sejauh 2 km. Karena persyaratan kesulitannya tinggi, 2 poin tersedia untuk ditawarkan. Ayanokoji datang terlambat untuk anak laki-laki, dan menemukan Koenji sudah dalam antrian. Ayanokoji mengirim Nanase untuk berpartisipasi, dan pergi untuk menemui Sakayanagi. Ji sekarang telah melompati kelompok Kiriyama ke posisi kedua, dan jika dia menang dalam tugas renang di perairan terbuka, dia akan menempati posisi pertama secara keseluruhan. Sakayanagi mengetahui tentang Ayanokoji yang bekerja dengan Nanase karena dia menerima informasi dari seluruh pulau. Dalam tantangan renang, Koenji meninggalkan siswa lain di belakangnya. Sakayanagi mengatakan bahwa Ruen dapat berpartisipasi karena itu memiliki nilai untuk kelasnya. Kelas A tidak terlalu melihat manfaatnya dalam bekerja sama. Ayanokoji percaya bahwa Nagumo juga akan menggunakan strategi serupa di paruh kedua ujian. Ayanokoji secara diam-diam berbicara dengan Mashima Sensei yang mengatakan kepadanya bahwa Tsukishiro belum melakukan tindakan yang jelas untuk menghalangi Ayanokoji. Satu-satunya hal yang mencurigakan adalah Tsukishiro menyiapkan 2 perahu penyelamat, bukan hanya 1. Dalam lomba renang di perairan terbuka, Nanase meraih juara ketiga, sementara Koenji meraih juara pertama putra. Onodera dari kelas 2D menempati posisi pertama di kelas putri. Koenji untuk sementara mengklaim tempat pertama, tetapi mulai sekarang kelompok Nagumo akan bertambah jumlahnya dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari Koenji. Setelah mencapai titik akhir yang ditentukan, Ayanokoji dan Nanase sedang menyiapkan tenda, tapi Ayanokoji dipanggil oleh Tetsuya Hamaguchi dari kelas 2C. Dia mengundang mereka datang untuk yakiniku. Kelas Ichinose telah menyiapkan sistem di mana mereka membeli barang-barang seperti kompor BBQ dan memiliki beberapa orang yang bertanggung jawab untuk memberi makan seluruh kelas. Karena memindahkan peralatan dan bahan dalam jumlah yang besar akan sulit. Pada dasarnya, alasan mengundang Ayanokoji dan Nanase untuk makan malam adalah karena mereka ingin mendengar apakah Ayanokoji telah membuat kemajuan dengan Ichinose. Karena baru-baru ini mereka sering mendengar Ichinose menyebut nama Ayanokoji. Ini bukan dalam artian jahat, tetapi dalam artian menggoda yang ramah, karena mereka berpikir setidaknya 80% dari anak laki-laki kelas 2 menyukai Ichinose. Ayanokoji jengkel dengan fakta bahwa mereka bergosip di hadapan orang yang terlibat. Chapter 7. Pada hari ke-6, Ayanokoji mendapat juara 1 di area pertama yang ditunjuk B6. Area yang ditunjuk berikutnya adalah E5, tetapi sayangnya Ayanokoji tidak dapat ditempatkan di peringkat 3 teratas. Pada jam 1 siang, pengumuman ketiga mengharuskan mereka untuk pindah ke C3, tetapi cara terdekat untuk melakukannya adalah dengan menyeberangi gunung. Daripada mengambil jalan memutar, mereka memutuskan untuk melakukannya. Mereka menemukan tebing setinggi 10 meter yang harus mereka daki. Nanase bersikeras bahwa dia bisa melakukannya,
sehingga Ayanokoji membiarkannya mencoba, tetapi Nanase jatuh. Ayanokoji memutuskan bahwa itu adalah batas kemampuannya, dan sudah waktunya untuk berpisah setelah 6 hari. Namun setelah mendaki, Ayanokoji segera merasakan kehadiran Nanase mengikutinya. Nanase mengatakan jangan khawatir tentang dirinya. Ayanokoji bertanya-tanya mengapa Nanase begitu ingin mengikutinya. Ayanokoji bertanya-tanya apakah Nanase akan menyabotase dirinya dengan menyerang kakinya. Tapi melihat tekad Nanase dan tidak ingin membuang waktu lagi, Ayanokoji membantu Nanase. Setelah Ayanokoji mencapai puncak, Ayanokoji tidak menunggu Nanase dan terus berjalan ke depan. Meskipun Nanase tertinggal, tekadnya untuk mengikuti Ayanokoji tidak berubah. Ayanokoji tiba lebih dulu dan menerima hadiah tempat pertama. Meskipun Nanase tidak mendapatkan hadiah tempat kedua, Nanase masih menghalai napas lega. Semua anggota utama tahun pertama telah berkumpul untuk mendengarkan apa yang Tsubaki katakan. Pertemuan ini telah ditentukan sebelumnya di lokasi tertentu pada tanggal tertentu sejak awal ujian. Karena Tsubaki sendiri tidak memiliki pencapaian yang signifikan, akan sulit menemukan orang untuk mendengarkannya. Jadi dia meminta Yagami membantunya mengumpulkan semua orang. Pada pertemuan tersebut mereka saling menuduh membidik Ayanokoji meskipun masing-masing dari mereka mengatakan mereka tidak berencana untuk berpartisipasi. Tsubaki menggunakan Kushida sebagai bahan pemerasan untuk mengancam Yagami agar menumpahkan rencananya. Yagami akhirnya membocorkan rahasia masa lalu Kushida dan fakta bahwa Kushida ingin mengusir Ayanokoji karena Ayanokoji tahu rahasianya. Chapter 8. Pada hari ke-7, Ayanokoji berada di urutan ke-51 dengan 67 poin. Koenji terus membuat kemajuan yang baik di babak kedua dengan selisih 8 poin antara dirinya dan tempat pertama kelompok Nagumo. Kelompok Ruen dan Katsuragi juga berada di posisi ke-9. 10 kelompok teratas memiliki 8 kelompok tahun ketiga, 3 kelompok tahun kedua, dan 1 kelompok tahun pertama. Kelompok tahun pertama adalah kelompok elit Yagami dan Utomiya. Hari itu, Ayanokoji memperhatikan bahwa Nanase sedikit linglung dan tingkat konsentrasinya tidak setinggi biasanya. Ayanokoji adalah yang pertama tiba di area yang ditentukan. Area yang ditunjuk berikutnya adalah E2. Itu cukup dekat, tetapi untuk rute terdekat sekali lagi perlu menyeberangi gunung. Namun cuaca sepertinya akan segera turun hujan. Khawatir tentang bahaya yang ditimbulkan oleh tanah yang menjadi berlumpur, Ayanokoji mengusulkan agar mereka mengambil jalan memutar yang panjang. Tetapi Nanase bertekad untuk mengambil rute pegunungan yang bahkan Nanase katakan akan mengambilnya sendiri jika perlu. Ayanokoji memutuskan untuk menemaninya. Dalam perjalanan, Nanase bernafas dengan berat, sehingga Ayanokoji membawakan barang-barangnya untuknya. Nanase akhirnya mengungkapkan alasan sebenarnya mengapa Nanase menemani Ayanokoji selama seminggu ini. Nanase meminta maaf dengan mengatakan bahwa Ayanokoji tidak akan bisa mencapai E2. Ayanokoji menyindir Nanase dan menanyakan untuk tujuan apa Nanase membuat mereka mengambil rute yang sulit, jika itu bukan niatnya. Nanase mengatakan itu untuk membimbingnya ke sini, ke area D3. Ayanokoji menyadari bahwa ada kehadiran orang lain. Nanase mengatakan bahwa Ayanokoji hanya punya 3 pilihan. Yang pertama berdiri di sini dan bertarung, terluka oleh Nanase dan dipaksa mundur dari ujian. Kedua, kalahkan Nanase dan tinggalkan bukti bahwa Ayanokoji melukai seorang gadis tahun pertama dan mundur karena melanggar aturan. Guru yang akan datang akan menjadi Tsukishiro, sehingga setiap situasi di mana dia mengalahkan Nanase akan membuatnya terlihat buruk. Ketiga, menaruh barang miliknya dan kabur, tapi tanpa tablet dan makanan atau airnya. Mustahil bagi Ayanokoji untuk melanjutkan ujian. Ternyata Nanase telah menciptakan semacam kepribadian semu dari putra Matsuo. Dan Ayanokoji secara mental menghancurkannya selama pertarungan dengan mengatakan bahwa hanya dengan tingkat kemampuan ini serangan Nanase tidak akan pernah sampai padanya. Sementara itu tidak akan benar jika mereka bertarung selamanya, karena tidak ada serangan Nanase yang mengenainya. Nanase merasa itu adalah kebenaran. Nanase akhirnya pingsan karena putus asa.
Sementara itu, Kushida telah membuntuti mereka berdua setelah diberitahu oleh Yagami bahwa ada kesempatan untuk mengeluarkan Ayanokoji, musuh yang dibencinya. Kushida sekarang menyadari bahwa musuh nomor satu yang harus dia keluarkan bukanlah Horikita, melainkan Ayanokoji. Kushida menyalahkan dirinya sendiri karena tidak merasa curiga setelah Ruen tiba-tiba berhenti mencari X di kelas D tahun lalu. Namun saat Kushida akan mulai merekam sebelum pertarungan Nanase dan Ayanokoji, Amasawa yang tidak pernah berinteraksi dengannya secara acak muncul dan ikut campur. Kushida mencoba untuk memainkan kepribadiannya yang biasa, tetapi Amasawa terus menamparnya dan bahkan meninju Kushida sekali untuk akhirnya mengeluarkan kepribadian asli Kushida. Kushida bertanya mengapa Amasawa melakukan ini, dan Amasawa mengatakan dia datang untuk menyelamatkan Ayanokoji, karena Ayanokoji adalah orang yang sangat penting baginya. Amasawa mengatakan sampai jumpa dan berbalik untuk pergi, tapi Kushida mencoba menyerangnya saat Amasawa membalikkan punggungnya. Namun serangan itu dapat dihindari dan Kushida hanya dikirim terkapar ke tanah lagi. Akhirnya dia kehilangan banyak kepercayaan padanya. Tapi Yagami mengatakan bahwa selama Kushida bekerja sama dan mengusir Ayanokoji, Yagami akan memberinya poin pribadi dan kemudian mengeluarkan 4 siswa tahun pertama lainnya. Yagami bersikeras untuk melakukannya karena akan mencurigakan jika seorang pria hanya merekam perkelahian tanpa turun tangan untuk menghentikannya. Sementara Kushida bisa saja berpura-pura terlalu takut untuk campur tangan. Kushida mengatakan ada kemungkinan kelasnya bisa marah karena menjual teman sekelas mereka. Sehingga Yagami mengatakan dia bisa mengirim video secara anonim. Bagian epilog. Ichinose secara tidak sengaja tersandung di tepi sungai dan merusak jam tangannya di atas batu. Dengan demikian, fungsi GPS dan beberapa fungsi pemantauan kesehatan rusak. Tanpa jam tangan, Ichinose tidak akan bisa mengumpulkan poin dan karenanya ia harus kembali ke titik awal untuk menggantinya. Karena dia tidak bisa melakukan navigasi tanpa jam tangan, Shibata menemaninya berjalan selama 2 jam sampai mereka hampir kembali ke titik awal. Ichinose menyuruh Shibata kembali karena Ichinose tidak ingin menahannya lebih lama lagi. Saat Ichinose berjalan menuju titik awal melalui hutan, Ichinose mendengar suara Tsukishiro dan wali kelas D tahun pertama Shibata Sensei. Pada awalnya Ichinose hanya ingin menanyakan arah ke titik awal, tetapi berpikir itu akan menjadi tanggung jawab siswa sendiri karena melanggar jam tangan mereka. Jadi Ichinose memutuskan untuk tidak mendekati mereka dan menyembunyikan dirinya, dan malah mengikuti mereka kembali ke titik awal. Awalnya Ichinose tidak fokus pada percakapan mereka, tetapi mereka menyebutkan Mashima Sensei dan Cepeshira Sensei sebagai sekutu Ayanokoji yang menarik perhatiannya. Ichinose hanya mengambil sedikit demi sedikit informasi seperti keberadaan Ayanokoji dari tempat yang disebut Wet Room dan fakta bahwa Tsukishiro dan Shiba Sensei berencana untuk mengusirnya. Akhirnya Tsukishiro dan Shiba Sensei memperhatikan kehadiran seseorang yang mengikuti mereka dan berbalik. Dalam kepanikan, Ichinose melemparkan tasnya ke semak-semak terdekat dan berlari, tapi tersandung dan tertangkap oleh Shiba Sensei. Meskipun dia tidak mendengar informasi yang konkret, Tsukishiro dan Shiba Sensei memperlakukannya seolah-olah Ichinose mendengar semuanya, dan mengatakan bahwa jika Ichinose membicarakan masalah ini kepada siapapun, mereka akan membuat sekelompok siswa kelas 2C mundur dari ujian. Mereka cukup yakin bahwa Ichinose tidak akan mempertaruhkan teman sekelasnya untuk membantu musuh yang kuat dari kelas lain. Nanase mengatakan bahwa sejak datang ke sekolah ini, dia menyadari Ayanokoji tidak akan menerima berita apapun dari luar. Nanase mengungkapkan bahwa ia adalah teman masa kecil Matsuo Eiichiro. Pelecehan ayah Ayanokoji menyebabkan Eiichiro pindah sekolah, tetapi bahkan setelah pindah, pelecehan terus berlanjut sehingga Eiichiro akhirnya harus berhenti sekolah sama sekali dan mendapatkan pekerjaan paruh waktu. Ayah Eiichiro akhirnya bunuh diri. Nanase mengatakan bahwa Eiichiro selalu lebih baik darinya dalam segala hal dan bahkan setelah semua yang telah terjadi, menolak untuk menyerah dan terus tersenyum di wajahnya. Pada 14 Februari ketika Nanase pergi mengunjungi apartemen Eiichiro, Nanase menemukan Eiichiro menyerah pada hidupnya.
Saat itu Tsukishiro memberitahunya bahwa alasan hidup Eiichiro menjadi kacau karena seseorang bernama Ayano Koji yang melarikan diri dari tempat yang disebut Wet Room dan mendaftar di sekolah ini. Nanase mengerti bahwa Ayano Koji tidak melakukan kesalahan apapun, tapi Nanase hanya ingin seseorang melampiaskan amarahnya. Nanase meminta maaf dan mengatakan bahwa paling tidak yang bisa ia lakukan adalah keluar dari sekolah, karena ia gagal melakukan apa yang harus ia lakukan. Ayano Koji mengatakan bahwa dia berada di sekolah ini adalah satu-satunya perlawanan yang biasa dia bentuk untuk melawan pria yang dia sebut ayah. Ayano Koji mengatakan bahwa jika Nanase ingin menghormati ingatan Eiichiro, hal terbaik yang bisa Nanase lakukan adalah bekerja sama untuk membantunya tetap di sekolah, karena Eiichiro telah melanggar perintah untuk mengizinkannya mendaftar. Nanase menjabat tangan Ayano Koji dan berjanji untuk membantunya. Secara mental, Ayano Koji sudah mengukur kegunaan Nanase sebagai alat, dan volume ini berakhir dengan gambar seseorang yang membawa sebuah kayu yang tampaknya ingin menyerang Ayano Koji.